kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Selasa, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami syukuri apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Berkat-Mu melimpah, terutama karena nafas kehidupan masih Engkau percayakan melekat pada tubuh kami, dan jiwa roh kami ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai hari kami, berkenan Tuhan bersama dengan kami sepanjang satu hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, penuntun kehidupan kami. Roh Allah bekerja, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam tema memiliki hati yang kudus dan tidak bercacat. Memiliki hati yang kudus dan tak bercacat. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 demikian dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sekali lagi, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah pusat kehidupan. Seperti yang dikatakan pengamsal bahwa
hati ini adalah cerminan kehidupan kita. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kondisi hati sangat menentukan cara berpikir. Cara berpikir sangat menentukan perilaku dan ucapan. Seringkali kondisi hati yang tidak baik, keluarlah hal yang tidak baik dari diri kita ini, yang bisa melukai orang, menghujat, mencaci maki, bahkan bisa mengutuk. Yang sesungguhnya dari awal penciptaan itu bahwa hati ini menjadi tempat bersemayamnya Allah, tempat bersemayamnya Roh Kudus, bukan tempat yang lain. Di hati inilah yang menjadi bait Allah bagi kita, penuntun kehidupan kita untuk berperilaku dan bertindak. Nah, sangat banyak kaitannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka dikatakan konteks teks ini adalah Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka menjaga hati mereka. Jangan sampai hati mereka bercacat. Bercacat dalam pengertian ada sakit hati di dalamnya, ada tersimpan iri hati, ada tersimpan di dalamnya keinginan-keinginan konsumeris, keinginan-keinginan yang mengarah kepada egosentris, keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Itu yang menciderai hati. Jangan sampai memasukkan perkataan orang lain yang menyakiti sehingga di hati bersemayam sedemikian rupa sampai menggurita, akhirnya sampai kepada akar pahit. Kalau sudah terjadi akar pahit dalam hati, apapun yang kita lakukan, kalau ada kepahitan dalam diri kita ini, sepertinya semua yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi bukan hanya pada kondisi tertentu saja hati ini diinginkan oleh Tuhan tetap baik. Sampai pada akhir zaman nanti, janganlah hatimu sampai bercacat, tetapi hatimu tetap kudus, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, sampai kedatangan Yesus. Supaya kedatangan Yesus itu hati kita tak bercacat, tapi Dia yang Maha Kudus datang nanti kedua kalinya, hati kita tetap kudus. Demikianlah Tuhan akan memperhitungkan keberadaan kita. Tetapi jika hati kita kotor, jika hati kita dipenuhi dengan kedengkian, maka kedatangan Yesus yang kudus itu akan meninggalkan kita. Ya. Itu makanya disampaikan dalam perumpamaan pengantin 5 pengantin perempuan, 5 pengantin yang bijak dan 5 pengantin perempuan yang bodoh. Pengantin yang bijak itu telah mempersiapkan diri dengan membawa pelita serta dengan persediaan minyaknya sembari menantikan pengantin pria yang dilambangkan dengan kedatangan Yesus sebagai pengantin pria itu. Dan pelitanya ketika pengantin pria itu datang, ya, pelita tetap menyala, hatinya tetap menyala, berkobar-kobar menyambut kedatangan pengantin pria. Sementara pengantin perempuan yang tidak membawa persediaan minyak dan pelitanya mati, mereka dalam kegelapan. Wajah mereka tak terlihat, sikap dan perbuatan mereka gelap kelihatannya, sehingga mereka tidak pernah dijumpai oleh pengantin pria itu. Maka dikatakan tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku, tapi mereka yang melakukan firman Allah. Nah, saudara-saudara, tetap jaga hati kita. Jangan bawa sampah di dalam hati kita, perkataan-perkataan orang yang tidak baik, ya, atasan, sahabat, teman gereja, barangkali yang
menyakitkan itu jangan simpan di hati. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena hati ini adalah baitnya Roh Kudus. Baitnya Allah. Kalau ini tercemar dengan kebencian, dendam, niat jahat, kepentingan pribadi, ya Roh Kudus tidak akan pernah bersemayam di situ. Tuhan akan meninggalkan kita, meninggalkan baitnya. Padahal Dia telah memberikan hati yang terbaik kepada kita. Tapi kita cemari hati itu. Saudara-saudara, milikilah hati yang kudus dan tak bercacat. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam doa. Namun sebelumnya kita puji Tuhan. Hatiku tenang dengan judul pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan-Mu dan terus menuntun kehidupan kami. Engkau berikan kami kehidupan baru dan Engkau berikan petunjuk kehidupan untuk kami melakukannya lewat kebenaran firman. Supaya kami tetap mengelola hati kami, memanage hati kami, supaya hati tetap terpenuhi dengan firman Tuhan, dan Roh Allah terus bersemayam di dalamnya, karena hati kami kudus, tidak ada tersimpan dendam, tidak ada tersimpan keinginan pribadi, tidak tersimpan niat jahat di dalamnya, tidak ada tersimpan kedengkian, kebencian. Ya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu mengendalikan hati kami. Tolong Tuhan supaya kami terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa di surga, pagi hari ini kami datang bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kebesaran Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami akan menjalani kehidupan kami satu hari ini dengan harapan kami tidak jatuh dalam dosa, pelanggaran melalui mulut,
dosa melalui pikiran, sikap hati dan niat jahat. Tetapi hati kami tetap kudus dan di dalam pekerjaan kami tetap menjadi berkat. Berkatilah perjalanan kami menuju tempat usaha kami. Berkati perjalanan kami menuju tempat pekerjaan kantor kami. Berkati kami dan anak-anak kami menuju sekolah dan kuliah mereka. Atau mungkin juga ada perjalanan jemaatmu yang menuju keluar kota oleh karena pekerjaan. Tuhan yang menyertai melindunginya. Dan setiap pekerjaan kami berkenan kepadamu. Dan kami dapat melakukan pekerjaan kami ini bukan saja bersangkut paut dengan finansial, gaji, tetapi kami juga pekerjaan kami dapat memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Mampukan kami mengerjakan pekerjaan itu secara totalitas dan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaatmu yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau yang di rumah, atau bukan saja jemaatmu tetapi mereka yang ikut menonton YouTube ini dalam keadaan kurang sehat. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa para usinda yang sudah lanjut usia, yang menikmati masa tua mereka. Berkati masa tua mereka tetap sehat dan kuat, dan tetap dalam pemikiran jernih, dan setiap keturunannya juga memberikan kebahagiaan kepada mereka melalui sikap perilaku mereka yang menghormati orang tua. Kami doakan ya Bapa di surga untuk jemaatmu yang dalam pergumulan ekonomi. Tuhan angkat ekonomi mereka melalui usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka dalam berkat Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang tak terpikirkan oleh mereka, itu yang Tuhan sediakan. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk anak-anak Tuhan yang menantikan keturunan. Tuhan berikan mereka keturunan putra dan putri. Dalam penantian panjang mereka, berikan mereka kesabaran. Berikan mereka hikmat surgawi bahwa Allah selalu bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang tepat kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menantikan jodoh, berikan jodoh yang tepat kepada mereka, pasangan yang memuliakan Tuhan dan menghormati orang tua. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini, berkati presiden dan wakil presiden, para kabinet, dan berkati kepala-kepala daerah sampai tingkat desa RT RW, supaya mereka memimpin dengan baik dan takut akan Tuhan. Kami doakan supaya mereka dapat memimpin dengan baik, mensejahterakan rakyat, dan menyatakan keadilan bagi bangsa dan negara kami. Mampukan kami ya Bapa di surga untuk saling menghormati satu dengan yang lain dalam keberbedaan suku, ras, agama, bahasa, sehingga tercipta kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Ampunilah, ampunilah. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.